semua peserta lomba berkisah Islami yang saya sayangi. Wahai kawan semua, perkenalkan nama saya Puji Dwi Lestari dari kelas 9G. Pada kesempatan ini, ingin saya sampaikan kisah teladan Nabiullah Ayub alaihissalam. Semoga kita mendapatkan banyak hikmah kepada kita semua. Kawan-kawan semua, Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepada Nabi Ayub alaihissalam berlimpah ruah kekayaan. Tanah dan kebun terhampar luas di mana-mana. Hewan ternak berbagai jenis beratus-ratus ekor hidup bebas di sekitar rumah beliau. Belum lagi harta yang lainnya. Meskipun demikian, ketaatan kepada Allah tidak akan pudar. Nabi Ayub alaihissalam semakin rajin menjalankan ibadah kepada Allah. Beliau ramah dan peduli dengan sesama. Hal itu beliau mewujudkan dalam berinfak dan bersedekah kepada kaum papa atau kaum yang membutuhkan. Tiada pun sikap jumawa atau sombong yang tampak di wajah Nabi Ayub. Suatu ketika, Nabi Ayub alaihissalam diuji oleh Allah. Hartanya yang berupa peternakan dan perkebunan itu ludes terbakar. Tiada pun yang tersisa, hanya abu yang terhambat di sana. Bagaimana sikap Nabi Ayub alaihissalam menghadapi situasi dan kondisi yang demikian, kawan-kawan? Ya, beliau tetap sabar dan tabah karena merasa harta benda yang dimiliki itu adalah titipan. Dia ikhlas melepaskan jika Allah menghendaki. Demikian pula istrinya yang bernama Rahmah. Tak lama setelah musibah itu menimpa, disusul dengan peristiwa yang sangat menyedihkan. Semua anak-anak Ayub mati tertimpa tiang rumah saudaranya. Ketika itu mereka sedang makan malam dan angin meniup kencang dan merobohkannya. Tetapi Ayub menghadapinya dengan sabar. Padahal para pengikutnya yang beriman merasa sedih melihat kejadian yang bertubi-tubi itu. Kawan semua yang berbahagia, menyusul kejadian itu, Ayub jatuh sakit. Semakin lama tubuhnya semakin kurus. Melihat suaminya yang demikian itu, Rahmah ikut prihatin. Wanita itu khawatir, jangan-jangan Ayub bersedih hati karena cobaan tersebut. Rahmah seorang istri yang sabar dan senantiasa setia menemani suaminya. Tubuhmu semakin lama semakin kurus dan kurang semangat. Apakah engkau bersedih memikirkan kejadian yang menimpa rumah tangga kita? Tegur Rahmah suatu ketika. Tidak istriku, musibah yang terjadi merupakan ujian. Harta dan anak-anak adalah titipan. Jika Allah menghadapi, maka aku harus ikhlas melepaskannya, jawab Ayub. Tetapi engkau semakin kurus, apa yang kau pikirkan, wahai suamiku? Aku tidak memikirkan apa-apa, tetapi akhir-akhir ini aku merasa ada perubahan di tubuhku. Mungkinkah aku terkena penyakit, kata Ayub. Cobaan yang ditimpa kepada Ayub tidaklah berhenti sampai di situ, tetapi terus berlanjut. Umatnya satu demi satu meninggalkan dirinya. Bahkan yang lebih menyedihkan, orang-orang di kota itu mengusir Ayub dengan alasan takut tertular penyakitnya. Untuk menyambung hidup, Rahmah terpaksa harus bekerja. Wanita itu kemudian diterima untuk bekerja di pabrik roti. Tetapi keadaan itu tidak berlangsung lama. Juragan roti mendengar kalau suami Rahmah menderita penyakit yang menjijikkan. Ia khawatir Rahmah membawa baksil penyakit Ayub dan menularkan
pabriknya. Rahmah dipecat dari pekerjaannya. Hari-hari setelah itu tak ada lagi bahan makanan. Ayub semakin lemas. Sementara Rahmah menunggui dengan hati pilu. Ia mencari cara bagaimana mendapatkan roti untuk menyambung hidup mereka. Akhirnya ia menemukan akal. Segera Rahmah menemui juragannya dan bermaksud meminjam uang. Tetapi sang juragan menolak. Ia mau memberikan uang jika Rahmah berkenan menjual rambutnya. Rahmah memang memiliki rambut yang sangat bagus dan mungkin paling bagus dari wanita-wanita pada saat itu. Apa boleh buat? Dengan terpaksa Rahmah menjual rambutnya dengan hati pilu. Ia relakan rambutnya yang bagus itu dipotong, lalu pulang membawa 2 potong rambut. Bagaimana sikap Nabi Ayub atas perjuangan istrinya dalam mencari sesuap makanan? Di luar dugaan kalian semua, Ayub tidak malah senang melihat kedatangan istrinya membawa roti. Nabi Allah itu kecewa melihat rambut Rahmah yang menjadi pendek. Ia menganggap Rahmah tidak lagi setia padanya. Namun Rahmah menjelaskan dengan tulus semua itu dilakukan demi kesetiaan pada suaminya. Ringkas cerita, Allah kemudian menyembuhkan penyakit Ayub. Ia menjadi lelaki tampan dan sehat seperti semua. Keduanya hidup bahagia kembali. Kawan semua dan Bapak atau Ibu Dewan Juri yang berbahagia, dari cerita itu dapatlah dijadikan hikmah atau pelajaran bahwa pertama, hal yang menimpa kepada kita merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesengsaraan yang kita alami janganlah membuat kita putus asa, tetap berusaha dan berjuang. Kedua, kebahagiaan yang kita rasakan janganlah membuat kita terlena sehingga kita bersikap sombong atau jumawa. Kesombongan sangat rentan menjauhkan jarak kita dengan kawan-kawan kita semua. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.